Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Yesi Fitriani. Saya merupakan salah satu dosen Universitas PGRI Palembang, program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, program Pasca Sarjana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD UKT-PT kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiolinguistik. Pada mata kuliah Sosiolinguistik ini, yang memiliki beban bobot 2 SKS. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan atau kaitan bahasa dengan masyarakat dan hubungan bahasa dengan budaya. Sosiolinguistik merupakan kajian bahasa yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna bahasa dan dikaitkan pula dengan faktor-faktor sosial dalam masyarakat. Kajian sosiolinguistik mengkaji tataran bahasa yang terdapat dalam kehidupan manusia atau masyarakat pengguna bahasa secara beragam, seperti dialek dan campur kode dalam berkomunikasi. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan hubungan bahasa dengan konteks sosial atau bahasa dengan masyarakat, bahasa dengan budaya. Dalam kajian sosiolinguistik ini, mahasiswa mempelajari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kegunaan dan penggunaan bahasa dalam segala kegiatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut para ahli, bahasa merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi atau mengungkapkan apa yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Dengan kata lain, bahasa menunjukkan ciri khas seseorang dalam berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Bahasa selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan bagian dari identitas. Bahasa merupakan eksplorasi yang lebih lanjut terhadap hubungan yang kompleks antar bahasa, masyarakat, dan budaya. Selain bahasa, kita juga akan membahas tentang budaya. Budaya menurut para ahli psikolog dan ilmu antropologi, para ilmuwan pendidikan adalah segala sesuatu yang dibuat atau diciptakan oleh akal manusia. Dan di dalam hal ini mencakup diantaranya bahasa, agama, adat istiadat, tradisi, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa betapa pentingnya keterkaitan antara bahasa dan masyarakat dan budaya. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga perangkat identitas dan pelindung warisan budaya. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, masyarakat perlu menjaga keseimbangan antara penerima perkembangan baru dan pelestarian nilai-nilai kultur melalui bahasa. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan apa saja yang akan dibahas selama 1 semester. Memberikan tugas kepada mahasiswa yang mana mereka nanti membuat sebuah studi kasus yang ada kaitannya dengan materi sosiolinguistik. Pada akhir perkuliahan, mereka akan membuat hasil karya mereka dalam bentuk sebuah buku yang dapat menjadi inspirasi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sosiolinguistik pertemuan ke-12 dengan materi keterkaitan bahasa dengan masyarakat, keterkaitan bahasa dan budaya. Berikut video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Demikianlah saya akhiri. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kondisinya hari ini sehat walafiat ya.
Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah juga. Berarti sudah semangat untuk belajar hari ini. Ya, masih ingat kan apa yang pernah kita bicarakan minggu kemarin? Alhamdulillah. Hari ini kita akan lanjut tentang keterkaitan bahasa dengan masyarakat dan budaya. Ya. Oke. Nah, ya. Bahasa itu mencerminkan ya bagaimana seseorang dapat berperilaku ya, di mana bahasa merupakan nilai-nilai ya dalam budaya ya, berkaitan dengan masyarakat, budaya ya, dan di lingkungan sekitar, di mana ya dalam bahasa ya itu mencerminkan seseorang dalam berperilaku. Bahasa juga merupakan fungsi ya, berfungsi sebagai alat berkomunikasi, di mana nanti kalian pada saat menyampaikan sesuatu ya kepada lawan bicara dengan tujuan teman-teman atau lawan bicara itu dapat memahami apa yang ingin kalian sampaikan ya. Selanjutnya bahasa sebagai identitas, di mana ya sebagai identitas kita dalam berkomunikasi ya. Di situ pemahaman bahasa ada kaitannya dengan masyarakat yang membangun kesadaran seseorang dalam melestarikan bahasa dan budaya ya. Oleh karena itu bagaimana kelanjutan hubungan antara bahasa, budaya dan masyarakat itu memiliki pengembangan dalam masyarakat yang satu, bahasa sebagai penanda ya. Yang kedua, bahasa sebagai cerminan budaya suatu bangsa. Bahasa dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang ya. Bahasa juga membentuk identitas individu. Dan selanjutnya bahasa ada dalam konteks globalisasi dan bahasa keberagaman sebagai identitas kekayaan suatu bangsa, di mana ya Indonesia memiliki ragam bahasa ya. Contohnya saja di wilayah Sumatera Selatan kita banyak sekali ragam bahasa ya. Ada berapa, setiap daerah itu memiliki ragam bahasanya sendiri. Ada yang orang Medan tanpa melihat wajahnya ya sudah tahu dialek bahasa Medan ya. Orang Komering ya nggak harus pakai ketemu tatap muka, dengar suaranya saja, oh itu si Dini ya. Tadi itu adalah bahasa sebagai identitas, dimana apabila Anda berbicara ya itu menunjukkan ciri khas kita dalam berkomunikasi, dalam berpola pikir ya, dalam bertingkah laku setiap hari itu mencerminkan bahasa. Bahasa ada bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa tubuh. Selanjutnya bahasa dan pembeda kultural, di mana bahasa dan pembeda kultural ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, bahasa mencerminkan nilai-nilai budaya, normal dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat sekitar, di mana bahasa bukan hanya sebagai rangkaian kata yang untuk kita gunakan sebagai alat komunikasi, melainkan bahasa mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma tradisi dalam suatu masyarakat ya. Yang selanjutnya, yang kedua, pembeda bahasa menciptakan ragam budaya, di mana pembedaan ini bahasa adalah kunci utama untuk memahami dan merasa keragaman budaya di seluruh dunia. Perbedaan bahasa itu dilihat dari bentuk dialeknya, struktur kosakata ya,
keragaman, dan lain sebagainya. Itu merupakan bahasa dan pembeda kultural. Jadi ada dua bahasa sebagai pembeda kultural. Bahasa sebagai penjaga tradisi budaya, ya, di mana itu ada dua jenis bahasa yang sebagai tradisi budaya. Yang pertama, bahasa sebagai wadah nilai budaya. Yang kedua, bahasa merupakan penciptaan dan pemeliharaan mitos dan cerita tradisional, di mana kita sebagai masyarakat ya harus menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia atau budaya yang ada di daerah kita masing-masing, ya. Oke, tadi tentang cerita rakyat tradisional, di mana Sumatera Selatan ini memiliki banyak cerita rakyat, ya. Siapa yang bisa atau yang tahu cerita rakyat Sumatera Selatan itu apa saja? Ya, silakan. Dari lahan ada Bukit Relo. Oke, selanjutnya? Dari Sumatera Selatan ada Batu Berdaun Emas. Iya. Dari Kamu? Sumatera Selatan itu ada Sipahit Lidah. Sipahit Lidah. Ada lagi yang tahu? Dari Batu Raja Sumatera Selatan itu ada Gua Putri. Gua Putri. Ini bagian depan. Ada cerita? Dari Jambi yaitu Bujang Kurang. Oh, itu dari daerah Jambi. Sedangkan dari Sekayu, Bu. Cerita Danau Ulak Liang. Oke, begitu banyaknya cerita-cerita rakyat yang ada di Sumatera Selatan, di mana di situ tadi beragam ya cerita rakyat, baik dari Batu Raja, dari Sekayu, ada juga dari Jambi, ya, ada yang dari Pagar Alam dan lain sebagainya. Dan itu ada hubungannya dengan bahasa dan budaya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya itu adalah bahasa dan ritual kebudayaan, di mana bahasa dan ritual kebudayaan itu antara lain upacara dan ritual bahasa. Yang kedua adalah bahasa dalam seni tradisional. Ya, coba ada yang tahu nggak apa itu bahasa dalam seni tradisional? Oke, silakan Kayla. Izin menjawab pertanyaan Ibu mengenai bahasa dan ritual kebudayaan, yaitu ada dua. Yang pertama upacara dan ritual bahasa, yang kedua bahasa dalam seni tradisional. Dalam poin pertama, upacara dan ritual bahasa itu digunakan dalam upacara adat, pernikahan, dan ritual keagamaan sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya. Dalam setiap kata, ungkapan, ritual, dan bahasa terdapat serangkaian nilai, norma, dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Untuk poin kedua, bahasa dalam seni tradisional, penyajian bahasa dalam seni tradisional seperti tarian, musik, sastra sebagai bentuk pelestarian budaya. Seni tradisional seperti tarian, musik, sastra bukan hanya sebentuk hiburan semata, mereka juga menjadi wadah untuk menyajikan dan melestarikan bahasa sebagai warisan budaya. Oke, terima kasih Kayla atas jawabannya. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Saudari Desi. Tadi saya telah menjelaskan bagaimana bahasa sebagai bagian dari tradisi budaya. Coba Desi tadi menyimak tidak? Apa saja ya yang menjadi tradisi bahasa, menjadi tradisi dalam budaya? Baik Bu, izin menjawab mengenai bahasa sebagai penjaga tradisi budaya. Ada dua jenis. Yang pertama, bahasa sebagai wadah nilai budaya. Yang kedua, penciptaan dan pemeliharaan mitos dan cerita tradisional. Yang pertama, bahasa sebagai wadah nilai budaya. Bahasa membawa nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Bahasa mencerminkan identitas kultural, norma, dan cara pandang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, penciptaan dan pemeliharaan mitos dan cerita tradisional. Penciptaan dan pemeliharaan mitos dan cerita tradisional adalah proses dinamis yang melibatkan kreativitas, kearifan, dan tanggung jawab masyarakat untuk melestarikan identitas dan nilai-nilai budaya mereka. Terima kasih Desi, jawabannya sangat super sekali. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa dalam konteks globalisasi, di mana pengaruh bahasa asing dalam globalisasi ya sebagai lingua franca. Dampak bahasa asing terhadap bahasa-bahasa lokal yang ada di Indonesia itu beragam ya. Seperti ancaman terhadap bahasa lokal ya. Contohnya banyak sekali bahasa-bahasa gaul yang masuk yang mengakibatkan bahasa Indonesia itu secara perlahan itu sedikit demi sedikit punah ya. Kita biasanya terkontaminasi dengan bahasa-bahasa asing. Itu seringkali kalian temui di kehidupan sehari-hari dalam pergaulan baik di rumah maupun di kampus ya. Selanjutnya dominasi media dan teknologi ya, di mana bahasa asing itu sangat mendominasi ya. Seperti misalkan Anda menggunakan aplikasi, kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa asing maka kita tidak akan bisa menggunakan aplikasi karena kebanyakan dalam aplikasi itu bahasa asing yang digunakan. Selanjutnya kesenjangan pendidikan ya. Senjangan pendidikan antara misalkan berbeda mahasiswa yang berpendidikan S1 dengan berpendidikan S1 di Indonesia dengan S1 yang ada di luar negeri ataupun S2 ya. S2 tamatan dari Aussie misalkan ya, atau misalkan tamatan dari Singapura ya, di mana bahasa asing itu menjadi mayoritas dalam berkomunikasi ya. Kalau kita di Indonesia bahasa dalam proses pembelajaran itu bahasa Indonesia lah yang kita gunakan dalam proses pembelajaran ya. Dan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap bahasa lokal atau bahasa Indonesia. Selanjutnya pengaruh budaya dan identitas. Seperti yang telah kita bahas yang sebelumnya ya, bahwa bahasa itu sangat-sangat mempengaruhi ya identitas seseorang dan sangat mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Seperti bagaimana cara bergaul ya, bagaimana cara kita bersosialisasi, itu sangat berpengaruh. Karena ya bahasa yang kita gunakan itu merupakan identitas si pemakai bahasa. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi dan globalisasi. Yang terakhir upaya pelestarian dan revitalisasi. Yang mempengaruhi itu adalah ekspresi identitas dalam era global, di mana masyarakat lokal mengekspresikan identitas mereka dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Di antaranya yang pertama, bagaimana melestarikan bahasa asing dan bahasa lokal. Yang kedua, seni dan budaya lokal. Yang ketiga, penggunaan busana tradisional, di mana sekarang ini banyak sekali budaya-budaya asing ya yang masuk ke Indonesia menggunakan busana-busana yang agak sedikit feminim ya. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi itu, masyarakat lokal memiliki berbagai cara untuk mengekspresikan atau memperkuat ya identitas setiap individu atau setiap masyarakat.
di mana pemeliharaan bahasa, seni tradisional, pakaian khas daerah, kegiatan lokal seperti seminar, ya, partisipasi aktif dalam penggunaan, pembangunan dan kebijakan. Melalui hal tersebut, ya, masyarakat lokal dapat memelihara keberagaman budaya dan sambil tetap membuka dinamika global yang ada. Ada beberapa, ya, dampak pengaruh bahasa asing terhadap bahasa-bahasa lokal yang ada di Indonesia. Coba Saudara Rivaldo, apa saja dampak-dampaknya bahasa asing terhadap bahasa lokal? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Tadi yang saya lihat dampak dominasi dari bahasa asing terhadap bahasa-bahasa lokal dan keberagaman budaya itu ada 6. Yang pertama, ancaman terhadap bahasa lokal, kemudian dominasi media dan teknologi, kesenjangan pendidikan, pengaruh budaya dan identitas, pertumbuhan ekonomi dan globalisasi, dan yang terakhir upaya pelestarian dan revitalisasi. Oke, terima kasih Rivaldo atas jawabannya, ya, sangat berkesan, ya. Oke, sekarang saya ingin kembalikan ke sayap kiri saya, ya. Tadi saya telah membahas bagaimana bahasa, budaya dan masyarakat, ya. Sekarang coba apa hubungan antara bahasa dan budaya. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu budaya, apa itu bahasa, bagaimana pengaruh dampak bahasa asing dan lain sebagainya. Coba Anda hubungkan antara bahasa dan budaya itu keterkaitannya seperti apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rani akan menjawab atas pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya terkaitan hubungan bahasa dengan budaya. Nah, di sini ada 3 hubungan bahasa dengan budaya. Yang pertama, hubungan instrumental, komunikatif, komunikasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, ada hubungan ideologis, bagaimana pola pikiran dan bersikap dengan lawan bicara. Yang terakhir yaitu ada hubungan kultural, ialah pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, berperilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Terima kasih Rani atas jawabannya mengenai hubungan antara bahasa dan budaya. Sekarang waktunya saya akan menampilkan sebuah drama pendek di mana di situ akan ada yang namanya penggunaan bahasa dalam budaya atau dalam kehidupan sehari-hari. Marilah sama-sama kita menyaksikan sedikit film pendek di mana di situ ada yang namanya keterkaitan bahasa dan budaya. Ini saya mau ke tempatnya Pak RT, mau laporan. Sudah tahu rumahnya? Belum sih Tante. Bule. Oh ya, ini nanti lurus, terus di situ nanti kan ada pos ronda. Nah, itu ke timur. Nah, terus ke utara, nanti ada pohon randu. Nah, itu lurus, itu udah sampai. Aduh, maaf Bule. Timur utara itu yang mana ya? Maaf saya nggak tahu arah di sini. Sama itu tadi pohon rindu itu yang kayak gimana ya? Oh. Kalau gitu saya permisi ya Pak.
Bareng? Bareng. Kok malah ngajak bareng toh? Ya kon tak. Mbok mengkosek toh. Wah, bareng iki Masih hujan loh ini. Masih hujan. beto payung. Yuk. Mari, Yo, Pak. udah sing Nggih, hati-hati. nggih. Mas, makasih banyak ya. Tadi udah diantarin ke tempatnya Pak RT. Makasih juga udah diajarin tata krama di Jogja. Ini pengalaman baru banget sih buat saya. Iya, enggak masalah sih. Kan di Jogja tuh sopan santun masih kental banget kan, Dek. Kalau lewat depan orang-orang ya derek langkung. Kalau dikasih sama orang ya matur nuwun. Kalau mau nyela orang ya nyuwun sewu. Kan gitu tata kramanya. Banyak banget ya Mas ya. Pokoknya nanti ajarin saya ya Mas. Beres. Nah, kalau bahasa Jawanya rindu kan kangen, ya kan? Kalau kangen kan ya ketemu tuh, Dek. Mas, nyuwun sewu, saya angkat telepon bentar ya. Iya, monggo. Halo sayang. Iya, ini tadi abis dari tempatnya Pak RT. Iya sayang, bawel ih. Ya udah nanti ku telepon ya. Ya, dadah. Mas, mau kemana? Kangen sama cempe saya. Pun bareng. Bagi siapa saja yang Hati-hati ya, Mas. selalu datang penuh dengan cinta. Na 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 na, Jogja istimewa. Oke ya, tadi setelah sama-sama kita saksikan film pendek di mana itu ada keterkaitan antara bahasa, masyarakat, dan budaya. Maka pada akhir pertemuan kali ini dapat saya simpulkan bahwa keterkaitan bahasa, masyarakat, dan budaya bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai perangkat identitas dan pelindung warisan budaya. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, masyarakat perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan perkembangan bahasa yang ada di Indonesia. Ya, ada yang bisa memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Baik Bu, saya akan menambahkan kesimpulan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Bahwa dalam perjalanan ini, melihat keterkaitan bahasa dengan masyarakat dan budaya, dapat disimpulkan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga fondasi yang membentuk identitas kolektif dan warisan budaya. Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan individu dengan komunitasnya, serta menjalin ikatan kuat antara budaya dan ekspresi linguistik. Terima kasih Naila atas kesimpulannya. Selanjutnya tadi dari sayap kiri saya, sekarang dari sayap kanan. Silakan Putri untuk memberikan sedikit kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Baiklah, izin memberikan kesimpulan pada pembahasan hari ini. Kesimpulannya adalah betapa pentingnya keterkaitan antara bahasa, masyarakat, dan budaya. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga perekat identitas dan pelindung warisan bahasa. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, masyarakat perlu menjaga keseimbangan antara perkembangan baru dan pelestarian nilai-nilai kultural bahasa mereka itu sendiri. Terima kasih ya kepada Kaila dan Putri telah memberikan kesimpulan dari keterkaitan bahasa masyarakat dan keterkaitan bahasa dan budaya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.